Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Free Vlogger. Dan kali ini saya mau membagikan sedikit cerita, sedikit pengalaman saya selama saya bekerja di Korea Selatan, itu mengenai hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kerja ke Korea Selatan ini. Karena budaya kita, etos kerja kita tuh sedikit berbeda ya dengan orang sini. Seperti apa? Yuk, ini dia ceritanya. Nah, jadi gini ya teman-teman, sebelum kerja ke Korea Selatan itu ya jelas harus ada niat dan mematangkan tekad. Dan juga jangan asune akeh. Jadi kalau di Korea Selatan itu banyak anjingnya ya teman-teman. Nah, terus maksudnya persiapan itu bagaimana? Jadi begini teman-teman, sebelum kerja ke Korea Selatan itu teman-teman harus persiapkan mental, fisik, dan bahasa tentunya. Karena apa? Karena bahasa kita ya jelas berbeda, tulisannya aja berbeda gitu. Untuk memperlancar komunikasi dan paham mengenai perintah kerja. Jadi begini ya, kalau kerja di Korea Selatan itu banyak orang Indonesianya sih masih enak gitu, masih ada yang ada yang bantu gitulah ya. Tapi kalau nggak ada yang orang Indonesianya, nggak ada yang bantu lah, itu kita terkadang ya harus bergerak sendiri, belajar sendiri. Terutama kalau ada teman dari luar negeri ya kita ngomong pakai bahasa Korea gitu. Kalau bisa bahasa Inggris sedikit mah ya lumayan gitu. Tapi kalau nggak bisa kan ya repot juga gitu teman-teman. Jadi begini, anginnya banter karena ini sudah mulai perpindahan musim ya. Jadi mau memasuki musim semi. Jadi alam Korea tuh ekstrim. Nah, jadi gitu bahasa. Kemudian fisik teman-teman. Jadi teman-teman fisik itu juga harus dipersiapkan ya. Karena di Korea ini kan memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, kemudian musim gugur. Nah, ini pun suhunya ya juga selalu berubah ekstrim. Dari yang panas sampai 35 derajat, dari sampai yang dingin sampai minus 20 derajat. Ini saya berada di wilayah Gimpo ya. Dan dekat sekali dengan Korea Utara ini daerah saya. Ya kurang lebih sekitar 50 kilo lah. Nah, gunung ini tuh dekat sekali dengan perbatasan Korea Utara. Ini Gunung Gangwa namanya. Tuh. Nah, jadi teman-teman, fisik harus dipersiapkan agar kita nggak gopok lah gitu istilahnya. Karena kalau kedinginan itu ya, kalau yang alergi kulit, nah itu bisa pakai lotion pelembab ya. Kalau saya kan alergi kulit kan, jadi kalau musim dingin itu suka pecah-pecah. Bahkan kalau dinginnya parah, walaupun pakai lotion, itu kadang sampai luka gitu loh, bikin borok gitu loh. Tuh, jadi yang penting fisik juga harus dipersiapkan. Ya, oke. Kemudian mental juga teman-teman, karena kita kan jauh dari keluarga, jauh dari rekan dekat, dapat teman baru, kemudian dapat kenalan baru, itu harus persiapan mental teman-teman. Jadi maksudnya begini ya, biar kita kerja di sini tuh nyaman gitu ya. Karena jarak Indonesia dan Korea itu jauh, yaitu 5.000 km. Jadi ya kita harus persiapkan mental, terutama dalam bekerja dengan rekan kerja dari berbagai negara itu ya. Saat pertama kali datang harus bisa jaga emosi gitu, karena kita sebagai junior, jadi didengerin aja gitu. Terus kalau dimarahin sama mandor Korea ya nggak usah baper, udah lah biasa aja. Yang penting kita ingat tujuan kita kesini apa. Kita tujuan kesini kan tujuannya cari uang kan, buat masa depan yang lebih baik gitu kan. Ya udah fokus itu aja. Saya dulu pertama kali datang di sini ya suka diomeli sama banjang saya. Ya nggak tahu sih, tak karena saya yang salah, tapi apa karena dia yang usil sama saya. Tapi ya saya anggap aja udahlah, mungkin saya salah, saya nggak paham gitu. Itu pertama. Tapi kalau sudah kita kerja di sini sudah ya beberapa bulan, 3 bulan sudah paham ya ngomong lah gitu. Kalau ada yang istilahnya usil atau cari-cari masalah, kalau kita di sini sudah di atas 3 bulan dan sudah mulai paham dengan pekerjaan itu, yang ngomong ya intinya ya harus ditanggapi gitu. Jadi nggak usah minder-minder amat gitu, santai aja. Nah, terus ini juga teman-teman, kalau mau kerja ke Korea ini jangan bayangin yang enak-enaknya dulu, jangan ya. Maksudnya apa? Gaji yang besar ya, memang gaji di Korea tuh besar, tapi ya
Jangan bayangin yang itu dulu. Karena apa? Banyak kasus yang bayangin gajinya dulu yang besar. Intinya bayangin yang enak-enaknya aja. Setelah datang ke sini, itu mentalnya nggak kuat. Ada yang pindah, ada yang akhirnya kabur, bahkan ada yang pulang. Kerja cuma 3 bulan udah minta pulang ke Indonesia, kan ya gimana gitu. Nah, kalau saya ngakali hal tersebut dulu waktu sebelum saya berangkat, ya saya bayangin gaji ya. Tapi setelah saya lihat di sosmed, di YouTube, oh berarti saya jangan bayangin gajinya dulu, jangan bayangin yang enak-enaknya dulu, tapi bayangin yang apa ya, yang soro-soro dhisik. Nah itulah yang bayangin dulu, biar di sini nanti nggak kaget gitu ya. Oke. Setelah corona memang Korea mengalami penurunan masalah industri ya. Namun sekarang sudah mulai bangkit kembali teman-teman. Yuk kita lihat yuk, karena di sini juga sudah banyak berdiri pabrik-pabrik baru. Di sini itu dulunya itu ramban-ramban itu kayak gini ramban-ramban. Tapi sekarang berdiri pabrik baru. Ini dia. Yuk kita lihat ke sana ya. Wah, ini sepeda perjuangan ini menemani saya mulai 2021 Desember ini. Mantap bro. Yuk kita berangkat ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya teman-teman, itu pabriknya itu banyak sekali ya berdiri ya di sana ini semuanya pabrik baru ini ya. Kalau yang ini udah lama, ini baru semua ini. Nah ini jadi ya teman-teman, ini pabrik baru bangun ini ya. Semoga aja banyak merekrut karyawan orang-orang Indonesia ya. Jadi banyak kesempatan yang ingin bekerja ke Korea dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah didirikan. Kalau tanahnya itu 2 tahun yang lalu sudah dipersiapkan. Karena ini kan dulunya di sini kan tanahnya tanah amblas gitu ya. Kemudian diuruk jadi tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang sebelah sana. Jadi ini pabriknya baru didirikan sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi masih belum beroperasi ya. Kalau industri pabrikasi seperti ini, itu kebanyakan mengerjakan warga asing. Kalau pemuda Korea kerja di pabrik kayak gini tuh apa ya, kurang minat gitu. Mereka lebih minat jadi ya di dunia entertain gitu, sama di perusahaan yang eksis gitu. Kalau itu pabrik kayu itu golongan pabrik saya itu. Kalau yang ini sepertinya pabrik perbesian kayaknya. Nah itu bisa dilihat, itu kayak ada orang ngelas gitu. Jadi ini ya teman-teman, kurang lebih lingkungannya ya seperti ini. Dan juga kalau di sini itu sepi apa? Sepi, jarang orang gitu. Kalau di sini tuh jarang orang. Nah itu sungainya itu apa, kita sayangnya nggak boleh masuk ya. Kalau misalnya kita boleh masuk kan asik gitu. Tapi di situ ada perahu bebek-bebekan sih. Ya oke, kita pulang ke sini. Jadi inilah lingkungan pabrik Korea yang letaknya di desa. Dan semoga ini bisa menjadi gambaran dan referensi bagi teman-teman semua. Oke. Salam sukses selalu. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu, sehat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.